Kita manusia boleh milih mau diambil oleh Allah caranya gimana. Karena sesungguhnya apapun itu sudah menjadi takdir. Tapi Allah meminta ketawakalannya kita. Allah minta muslimnya kita. Allah minta kita berserah kepada Allah, menyerahkan segala urusan, sehingga kita nggak punya lagi rasa memiliki atas apapun termasuk waktu. Kita cuman punya satu pilihan, beribadah kepada Allah. Makanya kenapa akhirnya kita ini suka berlarut-larut dalam kesedihan? Karena sesungguhnya kita nggak bertawakal kepada Allah. Padahal orang yang beruntung itu adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Yang pinter boleh tidak beruntung, yang kaya boleh tidak beruntung, yang terkenal boleh tidak beruntung. Buktinya apa? Banyak pejabat juga yang katanya pinter tetap masuk penjara. Jangan lihat sini. Karena ini Allah pengen ngebuktiin jangan sok, jangan sombong. Yang pinter belum tentu beruntung. Yang kaya, bukan sedikit orang kaya juga akhirnya berujungnya di penjara atau enggak sakitnya lama. Berarti kita itu harus bersyukur kalau akhirnya dalam Al-Quran Allah berikan satu kunci supaya jadi orang beruntung. Jangan mau cari orang kaya, jangan mau cari orang terkenal, yang mau cari pejabat, mau cari punya kekuasaan kalau enggak beruntung ibu-ibu. Ada di mana? Dia dalam ayat Al-Quran soal orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beriman pada yang gaib, yakin sama hari akhir, yang bersedekah. Jangan salahkan Allah kalau hidupnya tidak beruntung. Karena mungkin kita nggak yakin sama hari akhir, sehingga kita gemar untuk julitin orang. Kita gemar untuk ngejelek-jelekin orang. Padahal ibu-ibu jelekin orang-orang itu nggak akan jelek kalau Allah nggak bilang kun fayakun jelek. Ibu mau jelekin se-RT, se-RW, sekelurahan, sekecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Dengan tujuan kalau saya jelek-jelekan orang ini tuh akan jatuh. Enggak akan jatuh. Karena apa? Yang punya hak memuliakan dan menghinakan itu hanya dalam surat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ali Imran 26. Jadi gak usah jelek-jelekin orang. Gak usah menghina orang. Karena kalau ibu menjelekkan orang lain sesungguhnya ibu sedang menjelekkan diri sendiri. Kalau ibu menghina orang lain ibu sedang menghina diri ibu sendiri. Kalau ibu-ibu merendahkan orang lain, ibu-ibu sedang merendahkan diri sendiri. Dan yang akan tidak membawa keberuntungan karena ibu-ibu menghina penciptanya. Manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Kalau ibu hina orangnya berarti ibu hina penciptanya. Stop. Stop. Kalau mau jadi orang yang beruntung berhenti. Ibu hina, dia gak akan jadi sampah. Ibu puja-puja juga dengan kebohongan, dia gak akan jadi berlian. Karena yang maha menakdirkan itu
hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Ali Imran 26. Saya hina karena diri saya. Sakit memang rasanya ibu-ibu. Karena apa? Bukan karena saya melakukan kesalahan di dunia ini. Karena saya nggak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup saya. Disitulah kehinaan saya. Jadi kalau ibu-ibu hari ini sedang merasa tidak beruntung, dihina orang, lagi dijelek-jelekan, bikin usaha nggak pernah laku-laku, mau naik jabatan kok nggak pernah naik-naik. Cek, apakah ibu-ibu sudah pertama sholatnya benar, sedekahnya benar, beriman kepada hari akhir, yakin sama yang gaib. Karena masalah surga itu masalah gaib. Gak pernah ada orang mati masuk surga terus bangkit lagi bilang surga itu indah. Tidak. Yang membuat kita itu yakin akan surga adalah keyakinan kita. Kita yakin. Dan kenapa diawali dengan Al-Quran adalah kitab yang tidak diragukan. Karena Allah tahu kita suka ragu dengan yang namanya Al-Quran. Jadi ibu-ibu hari ini gak usah terlalu sedih kalau lagi dihina orang. Dibilang orang miskin, punya masa lalu yang jelek. Hari ini sampai hari ini pun saya masih dikata-katain, bukan enggak. Dibilang koruptor, iya. Ya. Wah, pokoknya segala macam, apalagi kemarin pas anak saya menikah. Wah, ya kan dia muncul lagi tuh dosa-dosa masa lalu. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau hati kita sudah tidak terpaut lagi kepada manusia, gak butuh lagi pengakuan manusia, gak butuh lagi dipuja-puja oleh manusia. Hati kita sudah terpaut kepada Allah. Kita harusnya bersyukur karena apa? Allah tidak melihat dosa-dosa kita di masa lalu. Allah memuliakan kita karena pertobatan kita.